Pembacaan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga yang ke-19. Nah, kita akan melihat tentang persembahan dulu. Nah, kata persembahan ini ada beberapa bagian dari kata sembah, itu sama. Persembahan itu dari kata sembah atau bersembah, menyembah, menyembahkan, sembahan, mempersembahkan, penyembah-penyembahan. Itu keluarga kata dari persembahan. Jadi kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus bilang kepada seorang perempuan ketika dia minum dari sumur apa itu ya? Minum dari sumur itu, dari perempuan itu, orang perempuan Samaria, Tuhan bilang apa? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita hadir di tempat ini menyembah Tuhan. Itu sama dengan penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan. Nah, kata persembahan ini artinya apa? Hadiah atau pemberian kepada yang terhormat, ataupun dedikasi pemberian kepada sang penguasa, sumbangsi kita, korban, tumbal, sajian, itulah persembahan. Jadi Bapak Saudara, persembahan ada yang diberikan secara sukarela, tapi ada juga yang diberikan secara wajib. Ingat, di dalam konteks pemerintahan satu kerajaan, ketika kerajaan A menaklukkan kerajaan B, maka kerajaan B wajib mempersembahkan upeti kepada kerajaan A yang telah menaklukkannya. Jadi Bapak Saudara, ketika orang memberikan persembahan, itu ada yang diberikan karena kewajibannya, harus, karena dia tunduk kepada orang yang kepadanya dia memberikan persembahan. Tetapi ada juga persembahan sukarela. Nah, kita lihat kalau di dalam Alkitab ada beberapa macam persembahan ya. Ada kurang lebih ada 14 ya. Ya, Ibu Elis saya ingat betul ya. Ibu Elis sempat cerita, ternyata memang repot banget ya. Ada korban bakaran, ini persembahan yang dibakar. Ada korban penghapus dosa, persembahan yang diberikan ketika orang bersalah, penebus salah. Ada korban syukur, ada korban unjukan, korban sajian, korban curahan, korban sukarela, ukupan, hasil pertama, persepuluhan, korban khusus, cemburuan, korban perseorangan. Cemburuan pun ada korban ya. Jadi kalau korban cemburuan ini, kalau suami istri terjadi sengketa, ada yang dituduh selingkuh, maka mereka berhadapan. Yang menuduh harus membawa korban cemburuan itu. Setelah itu mereka minum air pahit. Kalau benar yang kemudian dituduh itu benar-benar selingkuh, cemburu dari seseorang itu benar, maka ketika dia minum air pahit itu akan menyebabkan kembung perut atau kembung paha. Itu korban cemburuan, makanya harus ada dipersembahkan. Berapa eva tepung ya, roti yang dipersembahkan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita melihat bagian ini, benar memang ternyata persembahan itu sudah merupakan ketetapan Allah. Ingat, siapa yang pertama membawa persembahan di hadapan Tuhan? Anak manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain dia mempersembahkan hasil pertanian, sedangkan Habel mempersembahkan daging korban yang dibakar. Yang diterima korban siapa? Persembahan siapa? Habel. Kain cemburu dan dia bunuh Habel karena persembahannya enggak diterima. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi, persembahan korban yang diberikan kepada Tuhan ini merupakan satu ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa memberikan persembahan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Saudara, ada larangan. Tuhan melarang memberi persembahan kepada siapa? Pertama, alam semesta. Bapak Saudara, mengapa orang-orang memberi persembahan kepada alam semesta? Ingat, di beberapa tempat di Jawa
ada orang mempersembahkan apa? Sesajen ke laut pantai biru, pantai timur, laut selatan, gitu ya. Kenapa? Karena mereka percaya di situ ada penguasa, ada satu kekuatan yang bisa mendatangkan malapetaka kepada mereka. Jadi untuk menenangkan sang penguasa, mereka membawa persembahan. Supaya apa? Mereka tidak mendapatkan celaka, mereka mendapatkan berkat. Tuhan melarang kita membawa persembahan untuk alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan melarang kita memberi persembahan kepada siapa? Malaikat-malaikat. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, ada beberapa kali orang hampir salah mempersembahkan. Ketika malaikat Tuhan datang, para nabi atau orang yang mendapat penglihatan, mereka membawa korban untuk dipersembahkan. Malaikat itu menolak, mereka tidak mau terima, karena mereka tahu mereka tidak layak untuk mendapatkan persembahan itu. Dan memang tidak boleh mempersembahkan korban persembahan kepada malaikat. Ya, apalagi kepada roh-roh orang mati. Ya, orang yang sudah mati kita bawa persembahan, itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau di dalam konteks budaya kita, apa namanya itu? Ya, pegang hiyo itu bagi saya itu boleh. Kenapa? Karena bukan kita sedang menyembah memberi persembahan, tetapi kita sedang menunjukkan apa? Rasa hormat kepada orang tua leluhur kita. Yang salah adalah ketika kita datang membawa persembahan supaya kita mendapat berkat dari leluhur, dari nenek moyang kita. Itu yang keliru, Bapak Saudara. Ya. Nah, kalau di Manado itu pun sama. Banyak juga yang masih melakukan praktek-praktek yang sudah menjadi sinkritisme. Ada beberapa daerah yang memang sudah mayoritas Kristen, tetapi akhirnya terjadi sinkritisme. Mereka memberikan persembahan untuk roh-roh orang mati. Bahkan tanpa sadar, bukan saja mempersembahkan, mereka minta tolong dari roh orang mati. Ya. Yang seharusnya kita memberi persembahan dan minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dan yang terakhir, Tuhan melarang kita memberi persembahan kepada makhluk-makhluk duniawi dan berhala-berhala. Ya, ada batu patung yang dibuat, kemudian kita membawa persembahan. Itu tidak benar. Tuhan larang. Kalau di dalam bahasa orang Islam itu disebut sebagai sirika, perbuatan sirik, perzinahan dengan yang lain. Ya. Oke, nah seharusnya apa? Kalau di dalam ketetapan Alkitab, persembahan yang pertama harus dipersembahkan kepada siapa? Allah saja. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala yang baik. Persembahan kepada Allah. Terus kepada siapa lagi? Diberikan kepada imam sebagai hak mereka. Nah, kenapa imam Tuhan kemudian perintahkan, perbolehkan untuk menerima persembahan? Karena para imam yang mengurus segala hal menyangkut bait Allah. Dan kalau kita baca di dalam ketetapan Tuhan, dari 12 suku orang Israel, suku Lewi, suku para imam, itu tidak diberikan harta kekayaan, tidak diberikan harta pusaka. Tetapi mereka mendapat bagian dari persembahan-persembahan yang dibawa oleh 11 suku. Itu bagian para imam, orang Lewi pada waktu itu. Nah, yang berikutnya, persembahan juga itu diberikan untuk kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah konteks yang kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 29 tadi. Daud, dia merencanakan untuk membangun bait Allah, sehingga kemudian dia memberikan persembahan dan dia mengajak orang-orang Israel untuk mengumpulkan persembahan. Nanti kita lihat di bagian akhir berapa banyak yang sudah mereka persembahkan untuk pembangunan bait Allah itu. Jadi Bapak Saudara, ini ya,
Persembahan itu ditujukan pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada para imam, dan yang terakhir kebutuhan pelayanan. Nah, untuk korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah saja itu adalah korban keselamatan dan korban penebus salah. Jadi ketika orang Israel datang membawa korban tersebut, itu dibakar habis untuk Allah. Dan hal ini digenapi di dalam karya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi korban bakaran penebus salah, korban keselamatan ini melukiskan karya keselamatan Kristus di kayu salib. Makanya korban penebus salah, korban bakaran keselamatan itu hanya untuk Allah saja. Dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana memberi persembahan. Yang pertama, memberi persembahan, kita baca bersama. Memberi persembahan sebagai wujud pengakuan akan kuasa dan kemurahan Allah. Ini yang Daud sampaikan, ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Dia berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pengakuan Daud, ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi itu punya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini pengakuan Daud ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang empunya segala-galanya. Makanya ayat 12 dia berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi Bapak Saudara, memberi persembahan, dasar yang paling utama dan terutama adalah apa? Pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan. Kita memberi persembahan karena kita tahu Tuhan yang berdaulat di atas segala yang kita berikan. Ya. Nah, Allah pencipta langit dan bumi, ingat, adalah Allah yang empunya segala-galanya. Makanya selayaknya lah segalanya kembali kepadanya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, apapun yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, jadi persembahan kepada Tuhan itu bukan sekedar uang. Ya, kalau di kampung-kampung ada orang bawa pisang, mereka panen pisang mereka bawa. Ada panen apa? Singkong, apa saja mereka bawa itu mereka persembahkan. Ya, kalau di Kalimantan sampai sekarang itu masih berlaku. Ya. Apa saja yang kita persembahkan kepada Tuhan, ingat, itu karena kita mengakui akan kedaulatan Tuhan. Kita bawa untuk kuasa dan kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, memberi persembahan karena sadar akan keberadaan kita di hadapan Allah. Ayat 13-15 dia berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab apa? Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kita memberi persembahan karena kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Bahkan apa yang kita persembahkan kepada Allah asalnya dari Allah saja. Dan ayat 15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Kita di bumi ini cuma bayang-bayang, tidak ada harapan. Suatu saat saya pasti akan berpisah dengan Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia ini.
Ya, kita hanya bayang-bayang di muka bumi ini. Bahkan Daud dia berkata, tidak ada harapan. Kita tidak akan mungkin tinggal selama-lamanya di muka bumi. Suatu saat kita akan meninggalkan segala apa yang kita miliki dan kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi kita sadar ketika kita memberi persembahan, kita tahu hidup kita ini adalah milik Tuhan. Suatu saat kita akan tinggalkan hidup ini dan kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Makanya di ayat 18 firman Tuhan berkata, ya Tuhan Allah Abraham. Maaf. Makanya Bapak Saudara, bagian ini yang penting ketika Allah memerintahkan kita memberi persembahan supaya apa? Supaya kita terikat kepadanya. Ya, Allah memerintahkan kita memberi persembahan agar kita terikat dengan Allah, bukan terikat dengan harta pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berani memberikan persembahan, maka saya percaya orang-orang ini ketika dia kehilangan harta, maka dia bisa terus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sulit memberikan persembahan, ketika dia kehilangan sesuatu, maka dia tidak akan kuat, kokoh berdiri teguh. Kenapa? Karena apa yang diandalkan hilang di dalam hidupnya. Jadi Bapak Saudara, memberi persembahan itu akan membuat kita semakin kokoh berdiri di tengah badai. Karena kadangkala kita punya sesuatu, betul? Dan kadangkala juga kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya sesuatu, kita rela berbagi, memberi. Maka ketika kita tidak punya apa-apa, kita tetap akan dikuatkan Bapak Saudara. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan memerintahkan kita memberi persembahan supaya hati kita terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan persembahan atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan bilang apa? Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Hati kita tertuju kepada siapa? Ya. Makanya ayat 18 firman Tuhan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya apa? Kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Jadi sangat penting hati kita terus tertuju kepada Tuhan, ya. Sehingga walaupun banyak tantangan, ya mungkin bahkan krisis ekonomi bisa terjadi, tetapi kita tidak mengalami krisis iman. Kalau krisis iman terjadi, maka mau tidak mau krisis ekonomi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalaupun krisis ekonomi terjadi, kalau iman tetap kuat, maka kita bisa tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, kita memberi persembahan karena cinta kasih akan Allah. Ini keteladanan Daud, ayat 3 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dan bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Bapak Saudara, kalau kita memberikan sesuatu karena dasar cinta, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan, tapi akan merasakan apa? Sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau kita memberikan sesuatu dengan terpaksa tanpa cinta kasih, maka kita akan merasa kehilangan. Aduh, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, kita pasti akan pikir-pikir apa yang kita berikan kalau kita berikan dengan terpaksa. Saya nggak tahu kalau Bapak Saudara di sini pernah dengar cerita ada orang yang ketika beri persembahan, maaf kata, dia beri persembahan tapi uangnya itu gede. Jadi dia datang ke gereja,
Kebetulan dia nggak persiapkan persembahan. Jadi ketika sudah jalan kantong persembahan, buru-buru dia ambil, dia langsung kasih. Setelah dia kasih, dia lihat di dompetnya sudah habis uangnya. Ya. Jadi setelah selesai ibadah, dia datang kepada majelis jemaat. Baru dia bilang, "Pak, tolong kembalikan 40.000." Karena uangnya tadi 50.000, dia mau kasih cuman 5.000. Jadi dia minta kembali 40.000. Bapak Saudara, benar ya, kejadian ini nyata di beberapa tempat ya. Setelah mereka kasih persembahan, mereka ya mau ndak mau kan dikasih karena malu ya. Ya, karena malu, karena apalagi kantong persembahan diedarkan. Jadi kalau nggak kasih nggak enak. Ya. Jadi dia kasih dengan terpaksa. Setelah selesai dia minta kembaliannya. Boleh ndak, Bapak Saudara? Pertanyaannya, majelis itu kembalikan atau enggak? Kalau majelisnya baik hati, dia kembalikan. Kalau enggak, majelisnya dia pasti akan marah. Ya. Majelis ini akan pikir apa? Jangan-jangan dia apa? Nipu. Bener enggak? Siapa yang tahu dia kasih atau enggak? Bisa jadi. Karena benar Bapak Saudara, mohon maaf, di beberapa tempat ada kejadian orang kasih persembahan, tangannya masuk kosong, keluar ada isinya. Lo bener, lo serius Bapak Saudara. Nah, ini berbahaya banget Bapak Saudara. Jadi ingat, ketika kita memberikan persembahan, bagian penting yang berikut adalah beri dengan kasih. Karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan berikan dengan sukacita. Yang terakhir, memberi persembahan dengan sukarela, tulus, ikhlas. Kenapa? Karena Allah menguji hati dan Dia berkenan kepada keikhlasan. Artinya Allah menguji hati kita, maka Allah yang akan membalaskan apa yang kita berikan untuk Tuhan. Ayat 17 dia berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir ini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Nah, Bapak Saudara, ini persembahan Daud. Ya, next. Terus kakak, tolong. Bagian berikut kita lihat apa yang mereka persembahkan. Ini 3.000 talenta emas Ofir, ya. Itu kurang lebih 102 kilogram. Dengan ini, 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Itu 1 talenta itu sama dengan, itu timbangan 34 kilo. Kalau 1 dirham itu sama dengan 8 gram, atau sama dengan 1 dinar itu sama dengan 1 upah kerja 1 hari. Upah kerja 1 hari itu 1 dinar, sama dengan 1 dirham. Ya, ini yang mereka persembahkan kurang lebih. Masih ada bagian yang saya nggak catat. Yang pertama 3.000 talenta emas. Ya, kalau dikali 1 talenta 34, kita akan dapat angka 102.000 kilo emas saat ini. Saya nggak tahu Pak Henry ada simpan emas enggak Pak ya? Oh, ibu ada simpan emas ya. Emas berapa 1 gram sekarang? Berapa? 1 sekian ya. Nah, 1 juta sekian. Boleh kalikan 1 gram ya 1 juta. Ini 100, yang 2.000 nggak usah lah ya, 100.000 aja. 100.000 kali 1 juta kan cuma 1 gram. 1 juta kali 1.000 dulu, ke kilo dulu kan, betul ya? 1 juta kali 1.000 berapa? Saya coba kali itu dapat triliunan itu. Ya, kalau kita kali ya dengan itu. Itu yang mereka persembahkan. Apalagi 7.000 talenta perak, ini perak. Ya, ada 5.000 talenta emas, dirham dan lain sebagainya. Bapak Saudara, mengapa saya mencoba menghitung ini? Agar supaya kita kembali lagi diingatkan bahwa sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada apa yang
kita berikan kepada Tuhan. Dan kalaupun kita berpikir kita berikan sudah besar, masih ingatlah, ternyata masih ada orang-orang yang memberikan lebih besar daripada apa yang kita berikan. Untuk itu apa? Kalau kita berikan, memberi persembahan, kita memberi dengan tulus, ikhlas, tanpa kita pikir-pikir. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana Pak kalau kita beri persembahan, baru kemudian persembahan itu disalahgunakan? Ah, gimana? Nak kasih persembahan kita. Tugas kita adalah memberi dengan tulus ikhlas. Itu bagian kita. Dengan kesadaran. Bagaimana orang mempergunakan itu bukan urusan kita. Betul. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai sikap orang yang salah membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, karena banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang kemudian menyimpang karena ajarannya tidak berfokus lagi kepada Allah, bukan berfokus lagi kepada firman Tuhan, tetapi berfokus kepada orang. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan apa? Orang. Kalau orang itu baik, dia lakukan. Kalau tidak baik, dia tidak lakukan. Oh, itu tidak benar, Bapak Saudara. Bagi kita, gereja Tuhan yang menerima persembahan gimana? Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jadi masing-masing kita ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah tanggung jawab moral kita di hadapan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah beri dengan baik, orang mempersalahgunakan, itu berkat untuk kita, kutuk untuk dia. Betul? Kalau orang memberikan kepada kita dengan tulus ikhlas, kita kemudian menyalahgunakan, itu berkat bagi dia, menjadi apa? Kutuk bagi kita. Jadi bagian kita adalah memberi dengan tulus ikhlas. Bagian kita itu agar supaya apa? Tuhan disenangkan. Bagian terakhir, mari kita baca bersama-sama. Ingatlah apa? Karena kasih-Nya Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hubungannya dengan memberi persembahan? Mengaruniakan itu seperti memberikan, itu seperti persembahkan. Allah karena kasih-Nya telah mempersembahkan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah karena Allah terlebih dahulu telah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, fokus kita adalah karena kasih Allah dalam hidup kita. Hari ini kita akan makan bersama dari perjamuan Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan telah mempersembahkan tubuhnya agar supaya dunia boleh diselamatkan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita agar kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama. Saudara, mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.